Saudara, kami akan langsung mengajak Anda kembali ke ruang sidang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di mana pembacaan uji materi syarat Capres-Cawapres masih berlangsung. Selamat menyaksikan. Kesempatan bagi figur sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu. Artinya, terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala daerah. Ihwal demikian tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu elected official untuk ikut berkontestasi sebagai calon presiden wakil presiden yang merupakan rumpun yang sama dengan jabatan elected officials lainnya. Pembatasan yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif setara merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, dan jabatan elected officials dalam pemilihan legislatif anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang pernah atau sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan kapasitas sebagai calon pemimpin nasional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pada prinsipnya syarat usia dalam kandidasi presiden dan wakil presiden harus memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan, to give opportunity and abolish restrictions, secara rasional, adil, dan akuntabel. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih, right to vote, dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih, right to be candidate, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pandangan demikian ini tidak salah, sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Bahkan juga sejalan dengan pendapat sebagian kalangan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila logika ini digunakan, maka sudah barang tentu setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih, right to vote, dapat menggunakan kesempatan untuk diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam usia yang relatif muda dan selanjutnya menyerahkan pada preferensi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukannya. Menurut Mahkamah, ihwal ini dipandang riskan apabila calon presiden dan wakil presiden hanya diletakkan pada kepemilikan hak pilih semata. Karena meskipun tidak salah dari sudut pandang konstitusi, namun tidak adil dari segi kepercayaan publik karena sosok figur tersebut belum membuktikan diri pernah terpilih, pernah terlibat dalam suatu kontestasi pemilu. Artinya, tidak adil jika calon yang diajukan belum pernah mendapat kepercayaan rakyat untuk menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia, untuk diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia dalam makna satuan angka, kuantitatif, ansih, tetapi juga harus diberi ruang alternatif, usia yang bersifat kualitatif, berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum. Terpenuhinya syarat alternatif demikian menunjukkan figur yang telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat, the will of the people, dipandang telah memenuhi prinsip minimum degree of maturity and experience, serta sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan, to give opportunity and abolish restriction secara adil, rasional, dan akuntabel. Bahwa kekuasaan pemerintahan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi konstitusi atau supremasi konstitusi, sehingga penyelenggaraan negara dan pemerintahan seharusnya dikelola menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hubungannya dengan jabatan publik, perwujudan pemerintahan yang baik dapat terrealisasi jika para pejabat negara telah memahami prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindakan pemerintahan yang demokratis, objektif, adil, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum. Pengisian jabatan publik inkasu presiden dan wakil presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun, presiden wakil presiden, dan di bawah 40 tahun yang sama-sama dipilih
melalui pemilu seperti jabatan gubernur 30 tahun, bupati dan wali kota 25 tahun, serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD 21 tahun. Namun demikian, terkait dengan jabatan presiden dan wakil presiden, meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya, maka jabatan presiden dan wakil presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkut pautkan dengan hanya syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Artinya, presiden dan wakil presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in kasus sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Artinya, jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat karena dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 tahun semata tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial. Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu elected official seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon presiden dan wakil presiden. Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials, sehingga dalam batas penalaran yang wajar, pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan elected official sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat. Sehingga figur atau orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in kasu presiden atau wakil presiden. Menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu elected official artinya tidak lagi diukur dari lamanya menjabat, tetapi figur dimaksud pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat elected official yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau pelantikan dalam jabatan dimaksud yang didasarkan pada hasil pemilu. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut Mahkamah, penentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden, wakil presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan, karena berapapun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat debatable sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing. Sehingga penentuan batas usia bagi calon presiden wakil presiden selain diletakkan pada batas usia 40 tahun, penting bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang tidak saja bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, sehingga perlu diberikan norma alternatif yang mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis, yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, elected official, tidak termasuk pejabat yang ditunjuk, appointed officials, seperti penjabat atau pelaksana tugas dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum dimaksud, karena jabatan appointed officials dimaksud tidaklah didasarkan pada jabatan yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan bagi figur tertentu atau pejabat publik yang memiliki kapasitas menjadi calon presiden dan wakil presiden, namun tidak pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, maka figur tersebut memenuhi syarat usia jika telah berusia 40 tahun. Sehingga menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. Dengan demikian, dalam konteks kelayakan dan kepantasan menjadi calon presiden wakil presiden, pejabat demikian itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman, minimum degree of
mood of maturity and experience untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum di samping syarat berusia 40 tahun. Andai pun seseorang belum berusia 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, wali kota, tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi presiden atau wakil presiden, sebab masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui, yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, vide pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945, dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat, vide pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat, memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya, yaitu pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu, inkasu, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk appointed officials, seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat appointed official semata dapat diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden melalui pintu masuk, yaitu berusia 40 tahun. Menurut Mahkamah, meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu elected official bagi calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon presiden dan wakil presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Karena syarat usia dalam kandidasi presiden dan wakil presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan, to give opportunity and abolish restriction, secara rasional, adil, dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 tahun semata.